Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bongkar sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya. Dari dunia venture capital atau VC. Hmm, Ini dari buku The Venture Mindset, fokusnya gini. Kenapa sih buat VC itu satu sukses besar, ya sebut aja home run, itu jauh lebih penting daripada katakanlah banyak kegagalan atau strike out. iya, betul. Dan kenapa Anda mungkin perlu mikir kayak begitu juga. Menarik ya. Sumber kita ini menunjukin kalau VC itu jadi mesin pertumbuhan yang kuat banget, tapi bukan karena mereka nggak pernah gagal. Oh, bukan itu ya? Justru sebaliknya, karena cara mereka ngeliat dan ya mengelola kegagalan itu, intinya mereka tuh nggak takut sama yang namanya ketidakpastian. Wah, oke. Jadi, misi kita nih sekarang, coba pahami kenapa kok berani gagal, itu malah jadi, fondasi buat hasil yang gede banget. Persis. Oke deh, mari kita bedah nih, logika unik mereka ini. Jadi poin penting pertama nih, yang perlu Anda tangkap. Visi itu, mereka udah siap kalau sebagian besar investasi mereka bakal gagal. Udah diantisipasi. Emang gitu ya? Iya, mereka nggak ngarep semua bakal jadi duit. Malah sebaliknya, seluruh strateginya itu bertumpu pada nyari satu atau dua home run itu tadi. Satu atau dua aja ya? Iya, investasi yang untungnya bisa nutupin semua rugi yang lain, bahkan berkali-kali lipat. Nah, itu inti pola pikirnya. Dan data juga nunjukin gitu loh. Coba bayangin aja, ada 20 startup baru gitu yang didanai VC, Oke, statistiknya bilang mayoritas itu bakal gagal total. Ya modalnya habis, gitu aja. ludes ya berarti. Iya, ludes. Soalnya aset startup kan seringnya nggak kelihatan ya. Ide, mungkin kode program. Jadi pas gagal ruginya bisa 100%. Nggak ada sisa. Waduh. Contohnya juga banyak kok. Pernah dengar Museum of Failure? Oh pernah, sekilas. Nah, banyak barang di sana itu, kayak kartu pinter koin Ziwa atau mesin jus Juicero yang dulu heboh itu contoh startup yang didanai visi gede, tapi ya gagal di pasar. Jadi itu bukan hal aneh ya buat mereka. Bukan anomali sama sekali, itu udah kayak ya ongkos lah. Ongkos buat nyari si home run tadi. Bagian dari permainan. Ini jadi ingat ada latihan menarik gitu di kelas improvisasi Stanford. Oh ya? Gimana tuh? Jadi para eksekutif senior gitu disuruh berdiri terus teriak, "Saya gagal," tapi sambil senyum lebar. Hah? Serius? Buat apa? Tujuannya yaitu buat ngelatih nerima kegagalan sebagai efek samping alami kalau kita ngejar sesuatu yang gede dan berisiko. Kayak ngebangun otot buat gagal gitu. Wah, itu pas banget sih sama dunianya visi yang emang ya penuh ketidakpastian kan? Iya kan? Yang mungkin kita bisa nebak dari awal loh siapa yang bakal menang. Nggak bisa. Yang pasti cuma sedikit banget yang bakal suksesnya luar biasa. Sedikit ya. Sisanya ya bakal gagal. Kadang gagalnya wah heboh banget. Jadi bisa dibilang gini, buat jadi juara inovasi, mungkin langkah pertamanya ya harus mau jadi juara kegagalan dulu. Maksudnya? Ya berani nyoba, terus walaupun tahu sebagian besar usaha itu nggak akan berhasil. Gitu. Kalau dipikir-pikir, ini kan kebalikan banget ya sama cara kita biasanya diajarin nilai sukses. Beda banget. Nah, disinilah kontrasnya semua pendekatan bisnis lain jadi kelihatan banget. Pola pikir venture ini kan emang dasarnya mendorong ide-ide radikal. Yang otomatis ya risikonya tinggi. Betul. Kontras banget, misalnya sama metode kayak Six Sigma, Oh, Six Sigma ya? yang buat efisiensi itu kan. Iya, yang fokusnya ngilangin kesalahan, ngilangin cacat dalam proses yang udah ada. Jadi tujuannya perbaikan kecil-kecil, bertahap gitu, incremental, yang aman, yang bisa diukur. Ini kayak kata Art Fry, penemu Post-it dari 3M. Dulu 3M kan terkenal berani ambil risiko ya. Iya, ya. Dia bilang, inovasi itu permainan angka. Maksudnya kita perlu nyaring mungkin 5.000 ide mentah, baru nemu satu bisnis yang sukses. 5.000 banding 1. Wow. Nah, kalau pendekatan Six Sigma mungkin nanya, lo kenapa nggak langsung aja cari ide yang benar? Gitu kan? Nah iya, kenapa nggak gitu aja? Jawabannya ya karena buat inovasi yang benar-benar baru, yang radikal, kita harus nyoba banyak hal. Nggak bisa nggak. Harus rela ngalamin banyak strikeouts demi satu home run yang bisa ngubah segalanya. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita, buat Anda yang dengerin? Intinya ya, Intinya, dalam dunia yang nggak pasti ini, kalau mau sukses yang benar-benar beda, yang transformatif, seringkali kita butuh berani ambil resiko gede. betul. Dan ya, terima aja kalau gagal itu bagian dari prosesnya. Nggak bisa dihindari. Visi hidup dengan prinsip ini.
Mereka itu pemburu home run, bukan orang yang takut kena strikeout. Anda bener banget. Dan ini penting nih. Ini nunjukin pergeseran mendasar. Fokusnya bukan lagi ngindarin rugi, Tapi, tapi fokus ngejar untung yang super gede. Mereka tahu cuma perlu beberapa kemenangan hebat aja buat nutupin banyak kegagalan, termasuk yang gagal total sekalipun. pola pikir yang kuat ya. Kuat banget. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Di bagian mana nih dalam hidup atau pekerjaan Anda bisa mulai coba terapin pola pikir home run ini? Pertanyaan bagus. Di mana Anda bisa mungkin sedikit lebih berani nerima kemungkinan strikeouts atau gagal-gagal kecil demi buka peluang buat terobosan besar yang benar-benar penting buat Anda. Coba direnungkan.